Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Erni pada pembelajaran IPA tema ketiga, makanan sehat. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, pada tema ketiga ini untuk pelajaran IPA ada 3 indikator yang harus kita pahami. Yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan. Jadi kalian di sini akan belajar organ-organ pencernaan manusia dan hewan beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Ini ada hubungannya dengan gangguan pencernaan manusia, zat gizi makanan. Kemudian yang ketiga, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, yaitu cara menjaga pencernaan pada manusia. Pada tema ketiga ini tidak lepas dalam berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat ke-88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah berikan rezekinya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman padanya. Nah, jadi kita di sini tidak boleh makan makanan yang tidak halal, harus makanan yang halal, terutama makanan yang baik ya, halalan thayyibah, dan itu sangat baik untuk tubuh kita. Kemudian proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi 2. Secara mekanis, artinya pencernaan makanan itu dibantu menggunakan alat. Alat di sini adalah gigi, lidah, dan dinding pada lambung. Kemudian pencernaan manusia yang kedua adalah secara kimiawi, artinya dibantu oleh enzim. Nah, enzim ini ada di dalam mulut dan di dalam lambung. Apa sih proses pencernaan makanan itu? Proses pencernaan pada makanan adalah menghancurkan makanan yang ukurannya besar menjadi ukuran kecil dan halus. Nah, di sini terjadi proses pemecah makanan yang kompleks dengan bantuan enzim dan organ pencernaan. Organ pencernaan itu apa saja? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian organ pembantu adalah hati, pankreas, dan kantung empedu. Nah, ini adalah alat pencernaan pada manusia. Ya, pencernaan pada manusia terdiri dari mulut. Di dalam mulut ada gigi, ada lidah. Nah, disinilah terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis, di mana makanan itu dikunyah oleh gigi ya, kemudian dibantu oleh lidah, didorong masuk ke dalam kerongkongan, dan terjadilah proses gerakan peristaltik yang terjadi di dalam kerongkongan itu, sehingga makanan ini didorong masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi dan secara mekanis. Kimiawi ada getah lambung, ada asam amino, kemudian ada asam klorida, asam klorida, kemudian enzim pepsin, enzim renin ya. Kemudian dibantu oleh dinding lambung, sehingga makanan ini diaduk menjadi, akhirnya berubah menjadi bubur. Kemudian makanan itu didorong masuk ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di sini makanan sudah dalam bentuk sari-sari ya, sari-sari makanan yang siap dibawa, diedarkan ke seluruh tubuh, dibantu oleh darah. Kemudian makanan didorong ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini terjadi proses pembusukan makanan dan penyerapan sari-sari makanan. Di sini sudah tidak terjadi lagi pencernaan secara kimiawi maupun secara mekanis, tetapi di sini terjadi proses pembusukan, sehingga makanan itu dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses atau kotoran. Seperti itu ya. Nah, soleh ya. Kita lanjut. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia muntahkan. Nah, ini ada hubungannya dengan kesehatan kita ya. Kalau makan kita sambil berdiri atau minum sambil berdiri, maka kerja dari lambung itu tidak optimal, atau kerongkongan yang seharusnya mendorong makanan masuk ke dalam lambung juga tidak optimal. Nah, di sini sering terjadi namanya gangguan-gangguan pada proses pencernaan itu
sendiri. Ya, nanti kan bisa baca di buku modulnya, di sana ada di halaman 28. Kemudian kita masuk ke proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia ini adalah kelompok hewan yang mana dia memamah atau memakan melalui 2 kali pemamah biakan. Nah, biasanya pada hewan sapi. Nah, sapi ini memiliki 4 lambung. Ada namanya lambung rumen. Ini rumen. Rumen ini adalah perut besar. Ini besar, bentuknya warna merah. Kemudian omasum atau kita kenal dengan nama perut kitab. Kemudian abomasum ini adalah perut masam. Kemudian retikulum atau nama lainnya adalah perut jala. Nih ya, jala. Jadi yang mana ke lambungnya sapi? Lambungnya sapi yang ini, obamasum ini. Nah, lihat gambarnya, dia langsung terhubung dengan usus besar ya, seperti itu. Sekarang kita jelaskan prosesnya. Pertama, rumput dikunyah di mulut, kemudian dibawa ke dalam esofagus. Nah, terjadi proses peristaltik, kemudian didorong ke rumen atau perut besar. Nah, di sini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, setelah itu makanan dikeluarkan lagi, dikunyah lagi masuk ke dalam mulut. Nah, di sini terjadi proses pengunyahan makanan menjadi lebih sempurna, baru dibawa ke dalam retikulum. Di sini terjadi proses fermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian didorong dibawa ke dalam omasum atau perut kitab ya, dengan bantuan enzim pencernaan supaya lebih dicerna. Kemudian dibawa ke dalam abomasum. Nah, abomasum inilah yang nama lainnya dari perutnya sapi. Jadi perutnya sapi ini yang di abomasum ini atau lambungnya. Nah, sini terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Kemudian dibawa ke usus halus, usus besar, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian, nah, tugas kalian di rumah, kalian hanya membaca modulnya, kemudian beri tanda materi yang penting, memahami materi tersebut. Ustazah berharap materi yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami. Tetap jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu. Insya Allah, jika corona sudah mulai mereda, kita akan bertatap muka. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.